Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat kembali melanjutkan kajian rutin kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, buah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan sore hari ini terhitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kelak memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk junjungan Nabi yang mulia Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk seluruh keluarga beliau, para sahabat, dan juga untuk seluruh umatnya senantiasa istiqamah di dalam berpegang teguh terhadap sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita akan mengisi waktu menjelang berbuka untuk membacakan kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, kitab yang membahas permasalahan seputar adab-adab para pembaca Al-Quran. Dan kita hari ini akan membahas pasal yang ke-10 tentang fil bukai inda qiraatil Quran, anjuran untuk menangis ya ketika membaca Al-Quran. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala al-muallif rahimahullah taala, berkata penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, qad taqaddama fil faslain al-mutaqaddimain bayanun ma yahmilu 'ala al-buka fi halil qiraah. Di dua pasal sebelumnya kita telah membahas hal-hal atau perkara-perkara yang dapat menghantarkan kita kepada tangisan ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Di mana di pasal sebelumnya ya berkaitan tentang tadabbur Al-Quran, kemudian khusyuk ketika membaca Al-Quran, menghadirkan hati, wat tardid, kemudian juga mengulang-ulang ayat yang kita baca dalam rangka menyelami lautan makna yang terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Nah, hal-hal itu semuanya mengantarkan kita kepada sebuah tujuan, yaitu al-buka inda qiraatil Quran, yaitu menangis ketika kita membaca Al-Quran. Wa huwa sifatul arifin wa syi'ar ibadillahis salihin. Dan menangis ketika membaca Al-Quran adalah sifat orang-orang yang arif, orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga merupakan simbol dari hamba-hamba Allah yang saleh. Dan yang maksud hamba yang saleh adalah al-qa'im bi huquqillahi ta'ala wa huquqil ibad. Ini maksud hamba yang saleh adalah hamba yang senantiasa menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga hak-hak para hamba yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 109 ketika menggambarkan bagaimana orang-orang beriman itu ya terhadap Rabb-nya. Allah berfirman, wa yakhiruna lil adqan yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Ya, mereka itu tersungkur wajahnya, tunduk ya, dalam keadaan menangis, wa yaziduhum khusyu'a, dan bertambah kekhusyuan mereka.
Waqad waradat fihi ahaditsun wa atharun lis-salaf katsirah, dan begitu juga ketika kita membaca hadis-hadis dari Nabi SAW dan athar, ya, riwayat-riwayat dari para salaf kita terdahulu, banyak sekali kita dapati bahwa mereka juga menangis ketika membaca Al-Quran. Famin dzalika an Rasulillah SAW, dan di antara riwayat yang menunjukkan anjuran untuk menangis ketika membaca kalamullah adalah sabda Nabi SAW, Iqra'ul Qur'ana wabku, bacalah kalian Al-Quran dan menangislah kalian. Fa illam tabku fatabaku, dan kalau kalian tidak mampu menangis maka usahakanlah kalian untuk menangis, paksakan diri kalian untuk menangis. Meskipun ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dikatakan oleh penta'liq Asy-Syekhah binti Asy-Syekh Muqbil, ya, Ummu Abdillah hafizahullah taala, beliau mengomentari bahwa hadis ini sanadnya dhaifun jiddan. Hadis ini derajatnya sangat lemah. Ya, karena di dalamnya ada seorang rawi bernama Ismail bin Rafi', dan dia termasuk munkarul hadis. Ya, di mana hadis yang diriwayatkan olehnya tidak boleh diriwayatkan kepada orang lain. Hadisnya ditinggalkan karena dia tertuduh berdusta. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, namun hal tersebut ya tidaklah menjadikan persepsi menangis ketika membaca Al-Quran ya menjadi hilang begitu saja, tidak. Ya, yang demikian dikarenakan banyaknya riwayat yang lain yang menunjukkan bahwa memang dianjurkan, dan para salaf terdahulu seperti itu ketika mereka membaca Al-Quran, tapi bukan dibuat-buat, memang itu mengalir apa adanya, spontanitas, dibangun di atas ilmu, pemahaman mereka terhadap ayat-ayat Al-Quran yang mereka baca. Jadi bukan sesuatu yang dibuat-buat, tapi sesuatu yang memang murni, natural. Begitu adanya salaf kita terdahulu. Dan bagaimana bisa dapat seperti itu? Maka ya kembali kepada pasal sebelumnya. Kita mentadabburi ayat-ayatnya, ya kita selami maknanya, lalu kita ulang-ulang ayat yang kiranya berkaitan dengan siksa neraka, tentang dahsyatnya hari kiamat. Itu diulang-ulang terus, didalami maknanya. Nah, maka akan sendirinya tangisan itu pun akan keluar, ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ya, di dalam riwayat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, ya diriwayatkan bahwa annahu shalla bil jamaah as-subh. Ya, bahwa suatu hari Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu salat subuh bersama jamaah para sahabat. Faqara'a surata Yusuf, lalu beliau membaca surah Yusuf, fabaka hatta salat dumu'uhu ala tarqawatihi atau tarqawatihi. Ya, jadi ketika beliau membaca surah Yusuf, beliau menangis sampai air mata beliau itu mengalir di dada beliau, ya, membanjiri dada beliau, mengalir ke jenggot beliau lalu menetes ke dada beliau radhiyallahu taala anhu. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, innahu kana fi salatil isya, yang demikian ketika beliau sedang mengimami salat isya. Fayadullu ala takarrurihi minhu, maka perbedaan riwayat ini menunjukkan terjadi pengulangan, yakni pengulangan kasus, terjadinya kasus di mana Umar radhiyallahu taala anhu menangis ketika membaca surah Yusuf. Ini tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali beliau ketika membaca surah tersebut atau surah-surah yang lainnya beliau menangis. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, fabaka hatta sami'u buka'ahu man wara'as sufuf atau min wara'is sufuf. Ya, bahwa dalam riwayat ini disebutkan beliau menangis ketika membaca surah dalam Al-Quran sampai orang yang berada di belakang shaf itu mendengar tangisan beliau. Dan dulu perlu difahami tentunya, ya, ketika sholat berjamaah, ya belum ada speaker, ya, sehingga ketika orang itu di depan, ya, ketika dia menjadi imam kemudian terdengar tangisan sampai belakang, ini menunjukkan, ya, tangisan tersebut luar biasa derasnya. Ya. Wa an Abi Raja rahimahullahu taala qal dari Abi Raja rahimahullahu taala beliau berkata, ra'aitu ibn Abbas wa tahta 'ainaihi mithlu shirakil bali minad dumu'. Aku pernah melihat Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang mulia radhiyallahu taala anhuma, dan di bawah mata beliau itu ada semisal tali sandal.
maksudnya ada bekas hitam di bawah mata beliau disebabkan saking seringnya beliau menangis. Dan tentunya yang dimaksud di sini adalah tangisan ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Lalu diriwayatkan juga dari Abi Salih rahimahullahu ta'ala beliau berkata, qadima nasun min ahli Yaman ala Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Datang beberapa orang dari Yaman bertemu dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Faja'alu yaqra'unahum al-Qur'an wa yabkun. Lalu mereka pun membaca Al-Qur'an dan mereka menangis. Ya. Sekelompok orang dari Yaman ini mereka baca Al-Qur'an dan mereka menangis ketika membaca Al-Qur'an. Faqala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Lalu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pun berkata, hakadha kunna. Begitulah kami dulu. Yani maksudnya begitulah kami dulu ketika bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika membaca Al-Quran kami menangis. Apalagi terkenal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang sangat sensitivitas hatinya itu. Ya. Sensitif sekali hatinya. Ketika membaca Al-Quran sedikit, Abu Bakar ya sering tidak bisa melanjutkan ayat tersebut. Hatta Al-Fatihah. Karena ketika Nabi SAW menjelang wafatnya di akhir-akhir kehidupan beliau SAW, tatkala beliau menyuruh istri beliau Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk menyuruh Abu Bakar Siddiq ya radhiyallahu ta'ala anhu untuk mengimami manusia, falyumma bin nas, ya suruh Abu Bakar Siddiq untuk mengimami manusia, aku nggak kuat kayaknya. Lalu Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ya, inna Abu Bakar Siddiq rajulun bakka. Ya, maksudnya Abu Bakar Siddiq itu adalah orang yang sangat gampang menangis, mudah menangis. Ya, kalau beliau baca Al-Quran beliau nggak bisa melanjutkan. Ya, selalu terhenti di suatu ayat, lalu baca lagi mulai dari awal, kemudian terhenti lagi karena tangisan beliau radhiyallahu taala anhu. Ya, ini karakter salafun salih terdahulu. Mereka sangat yata'atsarun, mereka sangat terpengaruh dengan bacaan Al-Quran yang mereka baca. Dan ini lagi-lagi disebabkan dalamnya pemahaman mereka terhadap ayat yang mereka baca. Nah, hari ini kenapa kita nggak menangis? Tentu banyak sebabnya. Pertama, kita hanya menjadikan Quran sebagai bacaan. Yang kedua, kita memang nggak pernah berniat untuk membaca Al-Quran dan sekaligus mentadabburinya. Yang ketiga, hati kita ini banyak kotoran-kotoran dosa dan maksiat. Sehingga bagaimana mungkin hati yang penuh dengan noda dosa dan maksiat itu menangis ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ayat-ayat Allah adalah nur, cahaya. Ya, dia pelita bagi hati kita. Wa nurullah la yuhda li'as. Sementara Al-Imam Waqi', ya, Ibnul Jarrah, salah seorang syekh dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, ya, beliau mengatakan cahaya Allah itu tidak mungkin diberikan kepada hati yang penuh dengan dosa dan maksiat. Nah, karena ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ya, ini yang perlu kita fahami. Ketika kita tidak bisa atau belum bisa merealisasikan adab yang satu ini, itu menangis ketika membaca Al-Quran. Dan itu maknanya bukan dibuat-buat, ya, maknanya bukan dibuat-buat, tetapi betul mengalir begitu saja, natural, ya, ketika kita membaca Al-Quran dan kita faham, kita mengerti maknanya, lalu menangis. Ya, dan itu nikmat sekali, ikhwas sekalian, nikmat sekali. Ketika kita baca Al-Quran, kita faham maknanya, kita menyelami, kita merenungi maknanya, lalu air mata itu pun keluar tanpa dibuat-buat. Ya, dan itulah karakter salafun salih terdahulu. Dan tentu Nabi SAW mengatakan, ainan, ada dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ain, ya, mata yang tahrusu fi sabilillah, yang menjaga perbatasan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ain, ya, dan mata yang menangis, ya, min khasyatillah, disebabkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kondisi di mana seorang hamba itu menangis, ya, ketika dia merasakan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah tangisan yang keluar, tangisan yang mengalir ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran. Kemudian juga dalam sebuah riwayat disebutkan, ya, diriwayatkan oleh Hisham, ya, Hisham rahimahullah ta'ala mengatakan, rubbama sami'tu buka'a Muhammad ibn Sirin
fil lail. Ya, aku terkadang mendengar tangisan Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in. Wa huwa fis shalah, dan beliau dalam keadaan salat. Ya, ini tentu juga di antara hal yang dianjurkan, karena di dalam riwayat yang lain juga disebutkan bahwa Nabi SAW itu ketika beliau salat dan membaca Al-Quran, terdengar suara gemuruh di dalam dada beliau, ya, seperti gemuruhnya periuk, ya, tatkala dipanaskan. Ini bergetar, gemuruhnya itu terdengar betul-betul. Ya, bagaimana isak tangis Nabi SAW ketika sholat membaca ayat-ayat Al-Quran, lalu tangisan beliau pun, ya, berusaha ditahan sehingga gemuruh dari dada beliau pun sampai terdengar, ya, di telinga para sahabat. Dan beliau Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan wal athar fi hadhihi katsirah atau fi hadha katsirah. Athar atau riwayat-riwayat yang berkaitan dengan tangisan para sahabat, tangisan para tabi'in, tangisan para tabi'ut tabi'in, dan khususnya tangisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membaca Al-Quran itu banyak sekali. La yumkin hasruha, tidak mungkin disebutkan satu persatu dan gak mungkin dibatasi. Wa fima asyarna ilaihi wa nabbahna alaihi kifayah wallahu a'lam. Dan apa yang telah kami cantumkan di dalam kitab ini, mudah-mudahan itu cukup untuk mengingatkan kita tentang pentingnya menghadirkan tangisan, ya, ketika kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuannya sebenarnya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, tidaklah Imam Nawawi mencantumkan bab ini atau pasal ini kecuali di antara maknanya adalah agar kita ini membaca Al-Quran betul-betul kita fokus, betul-betul kita hadirkan hati. Karena sebagian kita subhanallah sulit sekali, dan tentu ini juga berlaku bagi yang berbicara pada kesempatan kali ini. Berusaha kita untuk menghadirkan hati ketika baca Al-Quran, tinggalkan semua pikiran-pikiran. Karena bagaimana mungkin kita bisa fokus, kita bisa merenungi makna Al-Quran sementara kita tidak menghadirkan hati ketika membaca kalamullah. Ya, jadi penting menghadirkan hati, ya, dan membaca Al-Quran lagi-lagi tidak seperti membaca kitab-kitab yang lainnya. Dia harus dinikmati, dia harus dihadirkan ketenangan, kekhusyuan, ya, dan berusaha untuk mentadabburi maknanya. Lalu yang terakhir ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, berkaitan dengan tangisan di sini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan perkataan Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah taala. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan al-buka mustahabbu ma'al qira'ah wa indaha. Ya, menangis itu dianjurkan di dalam membaca Al-Quran dan ketika membaca Al-Quran. Beliau mengatakan wa tariquhu fi tahsilihi, adapun bagaimana caranya kita bisa mendapatkan tangisan yang mahal itu ketika kita membaca Al-Quran, kata beliau an yahdura fi qalbihi al-huznu bi an yata'ammal ma fihi min at-tahdid wal wa'id syadid wal mawathiq wal uhud thumma yata'ammal taqsiruhu fi dhalik. Caranya, kata beliau, adalah menghadirkan hati kita, ya, sebuah kesedihan, menghadirkan kesedihan di dalam hati kita dengan merenungi tentang betapa dahsyatnya ancaman Allah Subhanahu wa taala, tentang betapa dahsyatnya siksa Allah Subhanahu wa taala, tentang bagaimana janji Allah bahwa hari kiamat itu pasti. Keadaan-keadaan yang disebutkan di dalam Al-Quran pada hari kiamat nanti itu benar pasti akan terjadi. Dan kita nggak pernah tahu kita di antara mana yang selamat, ya, atau yang tidak selamat. Kemudian dia merenungi setelah itu, setelah dihadirkan gambaran-gambaran ancaman Allah Subhanahu wa taala tersebut di dalam benaknya, di dalam fikirannya, kemudian dihadirkan, direnungkan banyaknya kekurangan-kekurangan yang dia lakukan, banyaknya dosa, masih banyaknya pelanggaran, masih kurang semangat dalam ketaatan, masih kurang bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal-hal itu harus dihadirkan supaya ketika dia mendapatkan di dalam pikirannya ancaman tersebut, dia akan merasa khawatir. Jangan-jangan dia akan masuk ke dalam ancaman yang mengerikan tersebut. Itu cara yang pertama. Ya, ketika baca ayat Al-Quran dan melewati ayat-ayat azab, ya, janji-janji Allah berupa siksa yang amat dahsyat, ya, terjadi pada hari kiamat, ya, kemudian kejadian-kejadian yang akan terjadi pada hari mahsyar, ya, ketika buku catatan amal dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Dia renungkan itu semua, lalu dia mulai masukkan sugesti-sugesti bahwa dia masih kurang dalam beramal, masih banyak pelanggaran syariat, sehingga dia pasti akan menangis ketika dia membandingkan hal tersebut. Itu cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua, fa'illam yuhdirhu atau fa'illam yahdurhu huznun wa buka'un kama yahdurul khawas falyabki ala faqdi dzalik. Ya, kalau dia nggak mampu menghadirkan hal tersebut, maka hendaknya dia menangis, ya, karena dia tidak bisa menghadirkan hal tersebut. Ya, fa innahu min a'dhamil masaib, karena sesungguhnya itu musibah yang lebih besar. Musibah yang lebih besar dari kekurangan kita dalam beramal. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, musibah yang lebih besar adalah ketika kita nggak mampu merenungi ayat-ayat yang berkaitan dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ya, musibah yang lebih besar adalah ketika kita tidak mampu menghadirkan di benak kita, ya, betapa kurangnya kita dalam beramal, betapa banyak pelanggaran, betapa banyak, ya, aib, cacat di dalam amal soleh yang kita lakukan, masih jauh dari yang diharapkan. Ya, maka kalau nggak bisa menghadirkan hal seperti itu, maka tangisilah ketidakmampuan kita dalam menghadirkan hal tersebut, karena sesungguhnya itu musibah yang jauh lebih besar, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menambah motivasi kita untuk semakin fokus membaca Al-Quran, untuk semakin menghadirkan hati kita tatkala membaca kalamullah, ya, dan mudah-mudahan dengannya pahala di dalam membaca Al-Quran, ya, semakin besar. Karena tentu orang yang membaca Al-Quran dengan memperhatikan adab-adabnya berbeda dengan orang yang asal-asalan dalam baca Al-Quran dan tidak memperhatikan adab-adab ketika membaca Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Selamat berbuka puasa. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Semoga Allah terima ibadah puasa kita hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua taufiknya untuk menyempurnakan bulan Ramadan sampai di hari terakhir, dan semoga Allah karuniakan kepada kita istiqamah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.